Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Ini benar-benar harus disimak ya, karena ini penting banget buat kita ya. Hati-hati dosa di media sosial. Yang pertama mungkin guruku Al-Ustadz Taufikur Rahman ini kadang-kadang kita suka fail gitu. Maksudnya tujuan kita mungkin baik. Misalnya menyuruh orang ini, anak, anu segala macam. Tapi caranya salah. Terus akhirnya menjadi kontroversi. Pada saat kita lempar hal tersebut, ih sebagian bilang itu dosa, salah ente. Sebagian bilang nggak apa-apa itu bagus, itu pendirian dia ikutin aja. Nah gimana sih untuk menyikapi ini nih guru? Kadang-kadang kita nggak tahu ilmunya tapi main sebar-sebar aja akhirnya bukan jadi pahala malah jadi dosa. Silakan guru. Ya, konteksnya bahasa Kanjeng Nabi mandalla alal khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan terhadap kebaikan, maka dia sama dengan yang mengerjakan. Makanya dalam Quran surat Al-Hujurat di ayat ke-6, buat kita pun yang menerima berita itu, jangan langsung diterima mentah-mentah tanpa ada tabayun. Ya, di sini untuk hal yang kebaikan, jadi istilah orang kulon begini Bang Ali. The man behind the gun. Artinya apa nih? Laki-laki di belakang senjata. Ya, pisau gimana yang megangnya. Iya benar. Nah dengan kecanggihan zaman seperti sekarang, baik Instagram, baik Facebook, Iya. ketika kita gunakan untuk hal yang positif, insya Allah menjadi ladang dakwah. Betul. Makanya kan bahasanya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Begitu ya saya. Kamu udah lebih tahu kata Rasulullah dengan perkembangan zaman kamu. Nah ketika kita gunakan untuk yang positif insya Allah. Saya ikuti Instagramnya. Nge-share bagaimana bisa memahami jangan sampai ya itu salah pengertian ya antara jin, ruqyah, bahayanya syiah. Ikutin selalu, ngaji, dapat ilmu alhamdulillah. Nah kemudian ya ketika ini yang kadang-kadang serampangan. Yang asal-asal berani kopas tanpa berani mempertanggungjawabkan. Baik itu sifatnya tujuan baik maka akan jadi kemaksiatan. Termasuk memang hal-hal yang sifatnya maksiat. Contoh halnya buat kaum akhwat bukan maksud menggurui lewat kesempatan ini. Karena bisa menjadi dampak dosa yang sifatnya terus menerus. Kalau bahasa yang baik mah sodakoh jariyah. Tapi kalau ini lawannya menjadi maksiat jariyah. Foto yang sudah berhijab syar'i bagus. Itu kadang-kadang kan kalau di Facebook itu setelah setahun muncul lagi. Ternyata tayangan yang sudah 10 tahun ya muncul lagi dengan gaya sudah berbeda. Sekarang sudah syar'i cakep sekali. Akhirnya karena tanpa ilmu dengan bangga di-share lagi. Ini saya dulu loh. Nah akhirnya yang enggak tahu menjadi tahu. Jadi dilihatnya, na'udzubillah min dzalik, yang udah cakep-cakep secara hijab syar'i, ngelihat yang begitu, yang memandang kan bukan hanya 1-2 orang, bahkan sedunia bisa melihat. Khawatir dari mana datangnya lintah kalau bukan dari sawat turun ke kali, dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati. Nah terlihat begini ada laki-laki yang bukan mahramnya ternyata ada harman nih, ada hawi anda suka gitu kan. Nah akhirnya dia bisa kopas. Setelah dikopas, dipandang-pandang, dibayang-bayangin terus. Yang mungkin dari foto itu asbabnya bisa jadi yang foto udah meninggal dunia. Udah meninggal dunia tapi dengan sebab laki-laki yang bukan mahramnya melihat lantas naik rangsangannya berbuat maksiat. Ini yang kita khawatirkan. Tuh ya. Iya. Begitu kurang lebih gambarannya Habib. Baik Masya Allah. Syekh. Ini ada yang ada yang suka juga emang media sosial ini kalau nggak diumbar dosa followersnya dikit. Nah gimana sih ini? Memang inilah fenomena yang sangat buruk pada saat ini. Jadi guru kita menyampaikan medsos ini seperti pisau. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Halal ketika kita gunakan untuk potong sayur dan lain. Ketika kita membunuh orang hukumnya haram. Maka itu tergantung diri kita. Seperti TV, ada remote. Kalau acara-acara yang tidak bagus ya kita tinggal ganti. Kita yang ngatur. Jangan jadikan alat ini, jangan handphone ini yang mengatur kita. Tapi saya yang ngatur. Saya gambarkan seperti sebuah mobil. Mobil ini kita yang mengendalikan atau dia mengendalikan kita? Kita yang mengendalikan. Ya. Kalau kita mengendalikan mobil kita ini insya Allah sampai dengan selamat. Tapi kalau sampai kita lepas dan dia mengendalikan, dia lepas kendali, dia pasti akan membahayakan. Betul.
Begitu dengan medsos. Medsos ini adalah sesuatu yang bisa kita jadikan jembatan menuju surga dan bisa menjadi jembatan mengantarkan ke neraka. Neraka. Nauzubillah min zalik. Apalagi yang posting foto istri-istrinya, ya foto istri dia diposting dan lain. Terus orang itu dayuth. Dayuth itu kata Nabi SAW, la yugharu ala ahli, tidak ada cemburu kepada keluarganya, bermesra-mesraan dengan istrinya. Kalau Anda bermesra-mesraan dengan istri, mau memberitahukan orang bahwa Anda orang romantis. Ya Allah. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Bisa jadi berantem, habis berantem, cuma karena di depan kamera jadi apa? Berpelukan, Sandiwara. berciuman. Jadi maaf, itulah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbi marad." Jangan melembutkan suaramu, nanti ada orang yang punya hati-hati yang kurang bersih. Ketika wanita menggunakan suara yang lembut, itu berbahaya nanti, memancing syahwat. Maka itu ya, lihat postingan anak-anak muda sekarang yang hijrah dan lain, Ya. itu hati-hati dengan hal demikian. Posting foto istri di medsos itu nggak ada manfaatnya. Iya. Ketika Anda bermesra-mesraan dengan berpelukan dengan istri dan apa, itu dilakukan jauh. Itu kalau itu disebut namanya kesalahan di depan umum. Dosa yang dipamerkan di depan umum. Buat apa Anda posting foto istri berpelukan, berduaan, atau nge-share hal-hal yang tidak bermanfaat? Apa manfaatnya buat saya? Ketika Anda lagi bersama istri, lagi berjalanan kemana gitu, kemudian diposting. Apa manfaat yang saya dapat? Medsos ini berbagi manfaat, berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, duka cita. Itu semua kita bisa mempelajari ini. Tapi ketika Anda bermesra-mesraan dengan istrimu atau dengan pasanganmu, dan kadang-kadang begini, dia nikah, udah bermesra-mesraan, dia udah posting, kemudian pisah, kemudian ada lagi baru lagi gitu. Itu kan jadi kayak penipuan, bohongan. Itu orang nggak beres hatinya. Dan nge-share hal-hal yang nggak bermanfaat buat apa? Guru kita kan sampaikan surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kadang-kadang orang nge-share tentang kita juga nggak tahu. Maka kita harus menanyakan dulu. Orang itu harus tabayun. Iya. Tinggal kita japri, kita tidak dengan telepon. Menanyakan apakah itu betul atau tidak. Daripada kita menuduh ternyata tidak. Dan Nabi mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh itu wajib mendatangkan bukti. Maka itu sangat-sangat berbahaya. Ketika sampai kita sebagai muslim, orang muslim itu teliti. Nge-share hal-hal yang bermanfaat. Kalau tidak ada yang tanggung jawab, hati-hati. Seperti hadis juga, kadang-kadang nge-share ke saya, Rasulullah bersabda ini ketika di bawahnya ada Sahih Bukhari Muslim. Padahal hadis ini sama sekali nggak ada di Sahih Bukhari Muslim. Seperti ada hadis, ada yang nge-share ke saya, dia bilang sesungguhnya orang yang puasa di bulan Rajab itu akan minum dari sungai di surga, khusus orang yang berpuasa di bulan Rajab. Dan dia tulis hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu pertama berdusta atas nama Nabi. Ya Allah. Kedua berdusta atas nama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketiga tidak ada hadis begitu. Sama sekali. Orang puasa di Rajab silakan, seperti puasa-puasa sunnah yang lain. Tetapi tidak ada keistimewaan. Kadang-kadang kita mengada-adakan cerita sehingga orang terjebak. Iya. Kadang-kadang gini, kita nggak suka dengan si A, tiba-tiba fulan nge-cerita kepada kita dari cerita orang tersebut. Padahal harus kita teliti dulu. Maka Allah berfirman, wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berucap, berbicara, maka kalian berlaku adil. Dulu disuruh kita jaga lisan. Jaga Sekarang jaga lisan dan tulisan. tulisan. Masya Allah. Kadang-kadang ini, dan satuktabu syahadatu ma yus'alun. Mereka akan dicatat kesaksiannya dan mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Masih ada 1 menit lagi nih, guruku mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi. Ini kadang-kadang memang kalau misalnya kita punya istri nggak di-post suka marah juga. Kenapa sih nggak mau tahu punya bini? Nah, gimana sih ngasih pemahamannya? Ya, inilah kata baginda Rasul, makanya khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku kata baginda Rasul yang paling baik dengan keluargaku. Ya memang untuk di zaman milenial ke sekarang ini realisasi perintah Allah surat ke-66 juz 28 ayat ke-6 ini pahit atau enggak pun harus kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Khawatir ya dengan sebab sosmed ini kita para suami jadi salah satu penghuni neraka tulen. Aduh ya Allah. Iya. Tadi disinggung sudah oleh Syekh, ini yang disebut dayuth. Bukan gayus ya, dayuth. Dal, ya, waw, sa. Siapa itu? Dayus itu seorang suami yang nggak ada kecemburuannya.
Di saat bininya sama yang bukan mahramnya berpelukan cepeka-cepeki. Ya bahasa pantun mah segini sederhana lah. Ngemil timun di atas kereta, ngelihat penyamun lagi makan laksa. Yuk jangan melamun karena banyak cinta, tapi melamunlah karena banyak dosa. Cakep, baik. Terima kasih guruku, Masya Allah ya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan bertemu dengan Ustaz Syam untuk ngaji. Yuk jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.